Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih solihah kelas 3 yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan tentu kita juga harus selalu bersemangat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Nah, tentang wujud benda. Nah, kita selanjutnya adalah KD-nya. Nah, KD yang pertama 3.1 adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kita melanjutkan ke materinya. Nah, yang materi pertama adalah benda dan ciri-cirinya. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 benda. Yang pertama adalah benda padat, kemudian benda cair, kemudian yang terakhir adalah benda gas. Nah, apakah kalian tahu apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat yang pertama adalah memiliki bentuk yang tetap. Nah, jadi benda padat ini tidak mengikuti wadahnya. Misalnya saja pensil. Nah, pensil merupakan benda padat. Misalkan kita masukkan ke dalam gelas, maka dia akan tetap berbentuk seperti pensil, tidak berubah bentuk. Misalnya lagi penghapus. Penghapus yang kita masukkan ke dalam tempat pensil, dia akan tetap berbentuk penghapus, tidak berubah menjadi berbentuk seperti kotak pensil. Kemudian memiliki volume yang tetap ketika kita pindah-pindahkan, ketika kita masukkan wadah apapun, maka dia memiliki volume yang tetap. Nah, kemudian dia juga bersifat padat. Jadi ketika kalian sentuh itu dia terasa padat atau keras. Nah, contohnya tadi pensil ketika kalian pegang maka terasa keras, padat. Penghapus pun juga seperti itu, hanya saja membedakan mungkin tingkat kepadatannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah benda cair. Nah, ciri-ciri yang pertama dari benda cair adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Nah, misalkan kalian memiliki benda cairnya, contohnya adalah air susu. Ditaruh gelas berbentuk gelas, ditaruh mangkok berbentuk mangkok, ditaruh tempat yang lain pun akan mengikuti tempatnya. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah dia selalu pergi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, pasti itu air seperti itu. Misalnya di genteng, dia jatuh di tanah. Misalnya tanahnya miring, dia akan kembali ke selokan. Selokan nanti dia akan sungai. Sungai dia akan dataran rendah ke laut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah benda gas. Nah, benda gas ini ciri-cirinya bentuknya selalu berubah-ubah. Nah, hampir mirip dengan benda cair ya. Kemudian volumenya juga berubah-ubah tergantung situasi dan keadaan. Nah, kemudian dia juga berbentuk mengikuti wadah. Nah, contohnya lagi benda gas ini misalnya gas yang ada di tabung gas kalian yang untuk masak itu. Kemudian gas yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor atau mobil, itu yang keluar itu juga gas. Nah, itu. Nah, maka dia tidak berbentuk ya. Kita juga tidak tahu bentuknya bagaimana, dan volumenya ketika keluar dari dalam kendaraan dia juga bisa langsung berubah-ubah. Nah, seperti itu. Jadi berikutnya adalah contoh benda padat, benda cair, dan benda gas
yang ada di sekitar kita. Untuk benda padat nih pasti banyak sekali di sekitar kita. Ketika kalian melihat sekitar kalian, kiri kanan kalian pasti banyak benda padat. Ada meja, kursi, pintu, nah, banyak lainnya. Kemudian selanjutnya benda cair. Nah, benda cair ini juga banyak sekali contohnya. Ada air putih, ada susu, ada minuman-minuman yang biasanya kalian beli, banyak sekali misalnya Coca-Cola atau yang lain, teh. Nah, itu juga benda cair, air hujan. Nah, itu juga benda cair. Benda gasnya tadi yang baru saja Ustadz sampaikan, misalnya tadi gas yang ada di dalam tabung gas itu, kemudian asap yang keluar dari kendaraan bermotor atau mobil. Nah, itu juga merupakan benda gas. Nah, materi selanjutnya adalah sifat-sifat benda gas. Nah, apakah kalian tahu sifat-sifat benda itu seperti apa? Maksud Ustadz tadi adalah benda padat, cair, dan gas ya. Nah, kita langsung menuju materi yang selanjutnya ini. Nah, sifat-sifat benda padat yang pertama ya. Yang pertama adalah memiliki bentuk ya, maksud Ustadz itu, dan ukuran selalu tetap. Nah, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, ketika dia berpindah-pindah itu dia bentuknya tetap. Jadi anak-anak sifat dan ciri-ciri ini mirip-mirip ya, hampir sama. Nah, jadi ketika dia dipindah-pindahkan, dia bentuknya tetap. Mau dibawa kemanapun, dia bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah benda cair. Nah, benda cair itu sifatnya bentuknya berubah-ubah sesuai wadah. Tadi juga Ustadz sudah menjelaskan wadahnya bagaimana, dia akan berbentuk sesuai wadahnya. Kemudian dia juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mirip ya dengan ciri-ciri tadi. Karena memang ciri-ciri dari sifat itu mirip sekali ya. Dia juga turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ini benda gas. Nah, sifat-sifat benda gas ini ada, dia itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, yang kalau yang ada di tabung gas itu kalian apa bisa melihatnya? Pasti kalian tidak bisa melihatnya. Tapi ketika gas kalian bocor, kalian pasti bisa merasakannya. Entah aromanya bau atau apa, kalian pasti bisa merasakannya, tapi tidak bisa tidak bisa melihat. Kemudian dia juga berbentuk sesuai wadah, dimasukkan tabung gas yang berbentuk seperti melon itu ya, dia berbentuk seperti itu, dimasukkan ke tabung oksigen yang berbentuk seperti peluru juga berbentuk seperti itu, dimasukkan ke kantong plastik, dia juga akan berbentuk seperti kantong plastik. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya ada pertanyaan untuk kalian. Nah, pertanyaan yang pertama adalah adakah benda padat di sekitar kalian? Nah, di sekitar kalian itu ada benda padat atau tidak? Nah, seperti itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah asap mobil termasuk benda cair? Nah, asap yang keluar dari mobil itu termasuk benda cair apa bukan? Nah, dua pertanyaan ini merupakan contoh dua pertanyaan yang Ustadz berikan kepada kalian. Nah, silakan dijawab dalam hati saja. Nomor satu, kemudian nomor dua. Nah, ini merupakan contoh kalimat pertanyaan. Ketika kalian membuat kalimat pertanyaan, ketika ditulis, maka dia harus menggunakan tanda tanya. Ketika menanyakan apapun, nah dia harus selalu menggunakan tanda tanya. Seperti itu. Itu ada contohnya nomor satu, nomor dua, dia menggunakan tanda tanya. Nah, kita ke materi selanjutnya. Nah, baik anak-anak, sebelum Ustadz akhiri pembelajaran hari ini, kita tadi sudah mempelajari tentang macam-macam benda padat, benda cair, benda gas. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari ciri-ciri, kemudian kita juga mempelajari bentuknya, kemudian kita juga mempelajari sifatnya. Setelah itu kita juga tadi contoh-contohnya benda padat, cair, gas di sekitar kita. Kemudian tadi juga Ustadz sudah memberi contoh-contoh kalimat pertanyaan menggunakan tanda tanya. Nah, sebelum Ustadz akhiri, ada yang perlu kita pahami bahwa sebelum kita belajar ini pun Al-Quran juga sudah menjelaskan terkait materi kita pada Quran surat An-Nur ayat ke-43 yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah
menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, ini juga menjelaskan tentang perubahan wujud benda tadi ya yang ada di sekitar kita. Meskipun kita baru belajar, ternyata Al-Quran sudah mempelajarinya, membahasnya dari beratus-ratus tahun yang dulu. Maka kita sewajarnya mensyukuri apa yang kita punya dan mempelajari agama kita, karena agama kita itu ternyata luas sekali. Hal seperti ini yang kita pelajari dalam pelajaran ternyata juga dibahas dalam Al-Quran. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dari materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti hari ini. Materi hari ini tetap patuhi orang tua kalian, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Nah, sebelum Ustadz akhiri, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.